Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk bunda-bunda yang hadir di malam kali ini. Kita bahas tentang pengembangan materi tentang FPB dan KPK ya. Ini kalau tidak salah materi ini di kelas 4 ya, kelas 4, 5, 6 SD ya sudah ini, dan sampai SMP juga masih bisa digunakan, sampai SMA masih ada juga materinya. Nah, malam kali ini kita narasumbernya adalah Mbak Anissa yang salah satu mitra atau cabang dari Quantum Medfund di Tole Iskandar, Sukmajaya ya, hitungannya Kelurahan Sukmajaya. Jadi nanti beliau yang akan menyampaikan materi tentang KPK dan FPB malam ini. Untuk slide presentasi, karena Mbak Anisanya agak terkendala, jadi slide-nya sudah saya share di grup, jadi bunda-bunda bisa ngeliat langsung dari grup WhatsApp-nya, dan juga sudah ada juga PR yang nanti siap untuk dikerjakan. Jadi PR minggu kemarin belum ya, yang pertemuan bulan Desember belum dikerjakan, nanti insya Allah bulan Februari ketemu lagi sama Mbak Salsanya untuk ngecek PR-nya sama materi yang baru. Oke. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Mbak Anissa untuk memberikan sharing-sharing tentang FPB dan KPK. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sasa. Udah ngasih kesempatan buat saya untuk sharing pada teman-teman ya. Ya, sama-sama. Jadi materi yang sering banget jadi problematiknya anak SD. Benar ya bunda-bunda ya? Sering banget ini dikeluhkan sama anak-anak. Ini boleh saya izin share lewat handphone tidak ya Mbak? Bisa, lewat telepon bisa. Silakan. Hmm, Saya udah jadikan Anissa co-host kok. Tunggu sebentar Oke, Anissa. Saya ganti ke host dulu. seperti bisa deh Mbak. Oke, bisa silakan Anissa. Biar nanti bunda-bunda juga sekalian ngelihat materinya bersama-sama ya. Oke, baik. Sudah ya? Sudah Hmm, kelihatan semua bunda? oke, kelihatan. Sudah ya? Siap. Oke, hari ini sesuai yang Mbak Sasa bilang ya, webinarnya tentang penyelesaian terkait masalah KPK dan FPB. Nah, kemudian kita, oke, kenalan dulu nih. Kenalan dulu yuk, bunda-bunda, sama saya. Kenalkan ya, bunda-bunda, nama saya Anissa Afilandi Putri. Saya salah satu mitra dari Quantum Advan. Kebetulan juga baru lulus kuliah jurusannya pendidikan, alhamdulillah, pembimbingan dan konseling seperti itu.
Jadi mungkin kalau bunda-bunda ada yang mau ditanyakan, boleh ya nanti ya di akhir ya Bun. Selanjutnya nih, yang jadi namanya ya, pengertian KPK dan FPB. Saya akan sharing dulu nih, apa sih FPB? FPB itu faktor persekutuan terbesar, eh, adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat dibagi habis oleh dua atau bilangan tanpa sisa. Berarti bisa disimpulkan kalau FPB ini adalah eh, bilangan-bilangan persekutuan yang terbesar. Kemudian KPK itu adalah kelipatan persekutuan dan persekutuan terkecil, bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh dua atau bilangan tanpa sisa. Jadi kalau KPK ini yang terkecil nih. Kemudian kalau Bunda perhatikan, di atas ini ada gambar-gambar, ini termasuk clue nih nanti nih buat soal-soal cerita nih biasanya. Kalau dilihat dari FPB dulu nih Bun. Kalau FPB itu ada banyak, biasanya tuh sama banyak, banyaknya orang, banyaknya buah, banyaknya benda-benda, kemudian biasanya buah-buahan ya, buku, segala macam. Kemudian kalau KPK biasanya nih terkaitnya sama jadwal, waktu, dan biasanya tuh ada kata-kata bersamaan. Ya udah sampai sini, next kita ada di cara mencari FPB. Yang pertama itu menggunakan faktor. Nanti ada caranya itu pertama tuliskan faktor masing-masing pada bilangan, kemudian tentukan faktor yang sama dan yang terbesar. Yang tadi kita tahu FPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar ya Bunda-Bunda. Jadi di faktor ini nanti adalah mencari faktor yang sama dan terbesar. Kemudian cara yang kedua ada menggunakan faktorisasi prima, di mana menggunakan faktorisasi prima ini ada dua nih, ada pohon prima dan juga tabel atau kotak yang biasa kita gunakan, yaitu dia memecah bilangan ke dalam bentuk prima, kemudian mengalihkan semua faktor prima yang ditemukan yang sama dan berpangkat terkecil kalau FPB. Kemudian di sini ada contohnya menggunakan faktor. Kalau menggunakan faktor biasanya nih Bun, yang paling sederhana adalah membuat kotakan seperti ini ya. Kalau membuat kotakan seperti ini, biasanya kita mengajari anak seperti apa sih? Pembagian. Misalnya sini ada 8, contohnya 8, kita bagi satu, hasilnya 8. 2 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi faktor ini menggunakan kotakan yang merupakan pembagian. Faktor dari 8 kita dapatkan nih Bun, 1, 2, 4, dan 8. Kemudian contoh lainnya ada 12. 12 dibagi 1, 12. Kemudian kalau 12 dibagi 2 itu 6, 12 dibagi 3 itu 4. Kemudian kita dapatkan faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, sampai sini kecepatan nggak nih Bunda-Bunda? Nah, kemudian lanjut di sini ada FPB. Berarti ini bisa kita simpulkan nih. FPB itu tadi menggunakan eh, mencari faktor yang sama dan yang terkecil. Kemudian ditemukan nih, menentukan faktor yang sama, 1, 2, dan 4. Yang sama dari faktor yang tadi kita udah tentukan ya, 8 dan 12. Mendapatkan 1, 2, dan 4. Kemudian mencari faktor seharusnya terbesar ya. Ya benar, yang terbesar, yaitunya 4. Nah, kemudian yang menggunakan faktorisasi prima, ini pertama kita mencoba dengan pohon prima dulu. Pohon prima ini sebenarnya nggak terlalu asing ya, Bun. Kalau misalnya pohon prima ini berarti membutuhkan yang namanya bilangan prima. Di mana bilangan prima sendiri itu ada 2, ada 3, ada 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kalau masih bingung nih, Bunda, bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih dari satu dan hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Jadi ini nggak semua bilangan termasuk bilangan prima, Bun. Kemudian pohon prima sih seperti apa? Pohon prima misalnya contoh yang udah saya buat itu ada 12, dibagi dengan
bilangan prima, salah satunya ada 2, 12 dibagi 2 hasilnya 6, kemudian 6 itu juga kita bagi dengan bilangan prima lainnya 2, hasilnya 3. Nah, di sini kita menemukan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Yang didapat adalah 2-nya pangkat 2 dan dikali 3. 3-nya pangkat 1. Kemudian ada yang namanya 24. 24 ini dibagi dengan bilangan prima, hasilnya 12. Jadi 24 dibagi 2, hasil 12, kemudian 12 dibagi lagi dengan bilangan prima 2 nih, menghasilkan 6. Kemudian 6 dibagi lagi dengan 2, jadinya 3. Didapatkan hasil faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3, yaitu 2-nya pangkat 3, 2-nya pangkat 3 dikali 3. Kemudian dihasilkan FPB dari 2 dan 24. Pertama, tentukan faktorisasi primanya. Tadi sudah ya. Kalau 12 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3, kemudian 24 itu sendiri faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian cari faktor yang sama dan berpangkat kecil. Nih, hati-hati nih Bunda nih, ntar kebalik nih. Faktor yang sama dan berpangkat kecil. Antara 12 dan 24 ditemukan angka 2 dengan pangkat yang berbeda. Kita cari pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian dikali 3, yaitu faktor yang sama juga. Hasilnya 2 kali 2 kali 3, sama dengan 12. Oke, sampai sini bisa dimengerti, Bun? Kemudian, ada faktorisasi prima yang merupakan tabel. Tabel sama, masih menggunakan bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi nggak semua angka ya, Bun ya. Kalau bilangan prima itu. Pertama kita buat dulu nih kotak. Misalnya kalau di contoh ini saya memakainya 24 dan 36. Oke, kedua bilangan ini saya bagi. Saya bagi 2. 2 ini apa tadi? Bilangan prima. Kalau 24 dibagi 2, 12. Kemudian sebelahnya 36 dibagi 2, 18. Kemudian angka yang udah dihasilin nih, kita bagi lagi kalau masih ada sisa. Dibagi 2 lagi. Hasilnya 6 dan 9. Kemudian kita bagi. Antara 6 dan 9 bisa dibagi berapa kira-kira? Dibagi 3. Hasilnya 2 dan 3. Nah, kalau FPB dalam bentuk tabel nih, Bun, kadang tuh suka dilupakan atau kita suka gak memperhatikan adalah mana sih yang bisa kita cari. Kalau FPB sendiri, itu adalah mencarinya itu dengan kalau kedua bilangan bisa dibagi, itu kita buletin. Kalau kedua bilangan bisa dibagi, dibuletin. Coba perhatikan yang ini. Yang 2 tidak dibulatkan ini ya. 2 dibagi 2, 1. Tapi 3 yang di sini tidak bisa dibagi 2. Ya, sebentar. Seperti ini kan? Ya, sebentar. Oke, seperti ini nih. 2 yang di sini bisa dibagi 2. Tapi si 3 tidak bisa dibagi 2. Makanya yang 2 yang ini tidak dibuletin, sama halnya dengan 3. Jadi kunci yang di sini, yang dibuletin adalah ketika kedua bilangan bisa dibagi. Seperti itu. Oke, kemudian kita dapatkan FPB dari 24 dan 36 adalah, yang pertama tadi menentukan pembagi menggunakan prima. Didapatkan hasilnya 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Ini semua yang tercantum ya. Kemudian yang tadi saya bilang, cari pembagi yang bisa dibagi oleh kedua bilangan. Didapatkannya hanya 2 kali 2 kali 3, menghasilkan
12. Sini ya, hasilkan 12. Oke, selanjutnya. Selanjutnya mencari KPK. Kalau tadi FPB, sekarang mencari KPK. Yang pertama menggunakan kelipatan. Kalau tadi FPB menggunakan faktor, yang KPK menggunakan kelipatan. Tuliskan kelipatan masing-masing bilangan. Kemudian tentukan kelipatan yang sama dan terkecil. Kemudian yang kedua ada menggunakan faktorisasi prima, sama berarti. Pecah bilangan ke dalam bentuk prima, kalikan semua faktor prima yang sama dan berpangkat besar. Nah, ini juga nih sama, menggunakan pohon prima, menggunakan tabel kotak. Kemudian, kemudian ada menggunakan kelipatan dulu. Keluar ya. Oke, menggunakan kelipatan dari 6 dan 8. Pertama kita cari dulu 6-nya. 6, 12, 18. Ini seperti perkalian ya. Perkalian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 56, dan 60. Kemudian cari yang 8-nya. Kelipatan 8 ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, 60, 56, 64, 72, 80. Kemudian tentukan kelipatan yang sama didapatkan. Ini yang saya bulatkan ya. Ada 24 nih dua-duanya dan 48. Kemudian tentukan bilangan terkecil yaitu 24. Sebenarnya cara yang faktor atau kelipatan ini sama-sama membutuhkan apa ya? Cara yang lebih panjang, rumit, makanya jarang banget digunakan. Biasa kita mengenalnya itu kalau nggak prima, tabel. Benar ya, Bun ya? Jadi, kayak lanjut. Kemudian yang kedua itu faktorisasi prima, pohon prima. Sama-sama kayak tadi FVB nih, seperti yang FVB, mencari bilangan prima. Kalau tadi itu kita mencari pangkatnya yang terkecil, ini kita carinya pangkatnya yang terbesar. Oh, ini ada kesalahan nih. Sebentar, saya perbaiki dulu. Di sini ya, ada kesalahan yang dikit. Ya, di sini ya. Ini bukan terkecil, tapi terbesar. Terbesar berarti kita nggak memakai 2/3. 2/2, tapi kita memakai yang 2/3 ini. Ini masih sama kayak tadi ya, FPB-nya. Kita pakainya 2/3. Berarti ini kita kali lagi 2. Bentar, seharusnya dikali lagi 2. Di sini saya tandain aja ya. Seharusnya ini bilangan yang terbesar, yang ini memakai 2/3. Oke, baik. Bisa berarti ya. Oke, saya ulangi aja ya. Bisa 12, ini ada nih contohnya 12 dan 24. Kita pecah nih, memakai bilangan prima. Masih sama yang seperti FPB ya. Kita pecah, 12-nya dibagi 2 menghasilkan 6, 6-nya juga kita pecah dengan 2 dan 3. Kemudian ada bilangan 24, kita pecah dengan 2 menghasilkan 12. Kita pecah lagi 2 dengan bilangan prima ya, menghasilkan 6, 6-nya juga kita pecah lagi 2 kali 3. Menghasilkan faktorisasi. 12 mendapatkan 2/2 kali 3
24 menghasilkan 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian cari faktor yang sama dan berpangkat besar. Karena ini KPK, mencarinya yang besar. Seharusnya di sini 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 menghasilkan 24. Kemudian selanjutnya, memakai tabel. Ini masih sama ya, antara 36 dan 54. Ini kita bagi 36 dan 54 sama-sama dibagi 2 menghasilkan 18 dan 27. Nah ini, menggunakan tabel. Kemudian 18 kita bagi 2 menghasilkan 9. 27 tidak bisa, makanya di sini tetap tulis 27. Kemudian 9 dan 27 dibagi 3 bisa nih. 3 ini 9. Kemudian dibagi lagi 3 menghasilkan 1 dan ini masih sisa 3. Dibagi lagi 3 menghasilkan 1 dan 1. Nah, bisa kita simpulkan sini. Oh, KPK. KPK dari 36 dan 54 adalah, tadi sudah ya, menentukan pembagi menggunakan prima, menghasilkan 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian kalikan semuanya. Kalau tadi FPB pilihan, nah kalau KPK ini dikalikan semuanya. Kemudian ada contoh cerita nih. Oke, tadi di awal ada dikasih clue gambar nih. Ciri-ciri dari soal cerita FPB dan KPK. Memahami perbedaan FPB dan KPK pada soal cerita. Ini sering banget ditemukan anak masih sulit sekali membedakannya. Yang pertama, ciri-ciri KPK. Pertama, ciri-ciri KPK. Biasanya dalam soal cerita itu ada waktu, jam, menit, detik, tanggal. Pokoknya berhubungan dengan waktu. Biasanya nih. Kemudian, tentang jadwal, siklus, atau kegiatan yang berulang-ulang. Ke jadwal nih. Kemudian ada kegiatan, itu ditanyakan kapan bersamaan lagi. Contohnya nih, Evan berenang tiap 3 hari. Doni berenang tiap 5 hari. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Januari 2025, maka mereka akan bersamaan lagi pada, nih udah saya tandai, yang merupakan ciri-ciri dari KPK. Kemudian, cara pengerjaannya samping menggunakan tabel. Kenapa ya pasti ada yang bertanya nih, kenapa lebih mudah menggunakan tabel dibandingkan pohon prima? Ini salah satunya itu karena dia lebih cepat menemukan jawaban. Dibanding pohon prima, kita kan butuh 2 kali kerja. Tapi kalau KPK FPB menggunakan tabel, langsung sekali jalan biasanya. Makanya jadi lebih mudah. Contoh dari sini, tadi kalau Ivan 3 hari, dan siapa tadi nih? Doni 5 hari, langsung kita buat ini kotaknya dulu, KPK tulisannya. Karena tadi mencari KPK. Kemudian 3 dan 5. Sama caranya, 3 dibagi 3. Dengan bilangan prima ya, pembaginya. 3 dibagi 3 mendapatkan 1. Kalau 5 ini strip, kenapa? Karena nggak bisa. Jadi biarin aja. Kemudian dibagi lagi 5 untuk selesai 5 yang ini. Tadi 3-nya udah selesai, sekarang 5. 5 dibagi 5, 1. Jadi didapatkanlah KPK dari 3 dan 5 tadi adalah 15. Karena satuannya tadi tentang hari, maka KPK yang didapat 15 hari. Kita hitung dari pertemuan mereka yang pertama tadi tanggal 2 Januari 2025. 2 Januari ditambah 15 yang tadi kita temuin nih KPK-nya menghasilkan tanggal 17 Januari. Maka mereka akan berenang bersama lagi pada 17 Januari. Itu. Kemudian contoh selanjutnya ada ciri-ciri FPB. Ciri-ciri FBB nih tadi udah dikasih clue-nya tentang banyak.
Ada banyak buku, hewan, pensil, gelas, dan lain-lain tentang berhubungan benda. Kemudian ada sama banyak. Biasanya mereka tuh menanyakan sama banyak tiap piring, sama banyak tiap kotak, seperti itu. Kemudian ada jumlah yang sama. Contoh soalnya seperti Budi mempunyai 5 ayam jantan dan 32 ayam betina. Budi akan memasukkan ayam-ayam itu ke dalam kandang. Sama banyak. Jumlah kandang yang harus dibuat Budi. Oke, kita carinya memakai tabel karena lebih sekali jalan dia. Oke, menggunakan tabel sama langsung dibikin kotaknya. Atau nggak mau kotak biasanya cuma garis-garis doang nih Bun. Yang penting bisa ada pembatas antara yang ditanyain 32 dan 54. Kita tulis FPB-nya karena mencari FPB. 32 dibagi 2 menghasilkan 16, 27. 32 dibagi 2, 8. 54-nya, 27, maaf. 27-nya nggak bisa pakai di strip. 8-nya tadi dibagi 2 menghasilkan 4, masih 27 nggak bisa strip. 4 dibagi 2 menghasilkan 2, 27 masih strip. Karena nggak bisa ya, nggak bisa dibagi oleh 2. Kemudian terakhir 2 dibagi 2 hasilnya 1, 27-nya masih belum bisa dibagi, jadi strip. Kemudian karena yang 32-nya udah habis nih, gantian nih, yang 27 masih ada sisa. Dibagi 3 menghasilkan 9. Dibagi 3 lagi, 3. 3 bagi 3 selesai 1. Kemudian ketemu nih, FPB dari 32 dan 54 adalah, tadi sudah ditemukan faktorisasinya nih. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3. Tapi kita cari yang bisa dibagi oleh keduanya, cuman satu tadi dibagi 2. Berarti nanti jawabannya FPB-nya 2 saja. Oke. Oke, sampai di sini. Sampai di sini penjelasannya. Boleh ya, saya kembali lagi ke Mbak Sasa. Ya, boleh sekali. Nah, langsung mungkin sebelumnya ada pertanyaan dulu atau mau langsung dikasih soal mengerjakan? Gimana Bunda-Bunda? Ada pertanyaan? Cukup? Assalamualaikum Kak Sasa Oh dan iya, Ibu silakan. Anissa. Silakan, Bun. Iya, ini untuk KPK sama FPB berarti lebih mudahnya pakai tabel ya, dibanding pohon faktor gitu ya, cara penghitungannya. Iya, betul. Jadi kalau gimana Mbak Anissa? Mbak Anissa sekarang silakan. Langsung jawab aja Mbak Anissa. Iya, boleh. Terima kasih, Bu, udah bertanya. Kalau menurut saya, kalau pengalaman saya ngajarin anak lebih mudah tabel. Bagian kalau misalkan tabel tuh sekali jalan langsung. Tapi kalau pohon prima, itu kan dia butuh berakar-akar, baru ditentuin dulu faktorisasinya, dicari yang sama gitu kan. Itu sebenarnya lebih makan waktu kalau dihitung dari waktunya juga. Kan pernah saya tes juga ya, anak yang mengerjakan pohon prima dengan tabel gitu. Jadi lebih banyak kesulitannya di prima, di pohon prima, makanya saya lebih menyarankan tabel, Bun. Iya, iya. Baik, terima kasih Kak Anissa atas penjelasannya. Terima kasih Kak Sasa atas Iya, sama-sama. kesempatannya. Ya, tapi mungkin gini ya, Bu, kalau dalam pembelajaran, maaf, Mbak Anissa, mungkin saya tambahkan ya. Jadi kalau kita ngebahas tentang materi di sekolah, pastinya untuk menentukan FEB dan KPK dari awal itu kan harus dari pohon faktor dulu gitu ya.
Nanti baru selanjutnya, itu kan kalau FEB nanti pohon faktornya beda, KPK pohon faktornya beda. Secara pengerjaan untuk kurikulum di sekolah, pastinya kita harus mensesuaikan dulu prosedur yang terbiasa dilakukan di sekolah. Tetapi kalau misalnya nanti di saat kita bertemu dengan anak murid yang memang sudah mau ujian gitu ya, kan memang butuh kecepatan waktu untuk pengerjaan dan pilihan ganda, maksudnya tidak esai dengan cara. Nah, baru kita menyampaikan ke siswa bahwa penggunaan tabel itu jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan menggunakan pohon faktor karena beberapa kendala atau masalah yang terjadi di lapangan. Kenapa pohon faktor bukan berarti nggak rekomendasi gitu, bukan ya, tapi terkadang anak-anak itu kalau menggunakan pohon faktor pas giliran bagi-baginya gitu mereka bingung sendiri, jadi malah akhirnya banyak kalau menggunakan pohon faktor tuh yang saya suka temuin malah jadi mereka kesulitan, susah sendiri dan jawabannya pun pasti banyak yang salah karena kan setelah dapat pohon faktor kayak misalnya perpangkatan-perpangkatan ya, misalnya jadi kayak 2 pangkat 3 kali 3 misalnya gitu, atau 2 kali 2 pangkat dikali 3 pangkat 2 misalnya kayak gitu. Nah, mereka tuh terkadang jadi bingung sendiri gitu. Tapi kalau dengan table kita kan udah langsung kelihatan tuh angka-angkanya mana yang FPB kan hanya bagian sebelah kiri aja pembagiannya. Kalau KPK kan semuanya dari hasil yang sampai akhir gitu ya. Nah, itu mungkin seperti itu ya kalau misalnya nanti kita bertemu dengan kasus-kasus FPB dan KPK seperti ini ya, pastinya penyelesaian lebih mudah dengan tabel, dengan lebih cepat juga dan lebih anak-anak tuh lebih, kalau menurut saya jauh lebih mereka teliti kalau menggunakan tabel dibandingkan kalau menggunakan pohon faktor gitu. Tapi ya prosedur kalau pelajaran di sekolah ya sesuai dengan alur yang ada dari pemfaktoran dulu kan. Kalau mau masuk ke FEB KPK kan sebelumnya ngebahas tentang pemfaktorannya, misalnya faktorisasi dari 12, nah berapa gitu ya. Nanti baru bicara tentang mulai dikasih pengerjaan KPK atau FPB menggunakan pohon faktor. Jadi seperti itu, Bu. Ada tambahan, Mbak Anissa? Ya, kurang lebih juga saya sama seperti Mbak Sasa ya, Mbak. Yang penting ngikutin sekolah dulu ya, Mbak. Kadang kalau kita ngajarinnya sesuai kita, kadang anak jadi bingung juga di sekolah ya. Kadang kan soalnya mungkin kalau saat mungkin bukan bingung ya. Jadi kadang di sekolah itu kan memang harus berurutan ya dalam mengerjakan gitu ya. Prosedurnya berurutan dari yang faktorisasi prima dulu, baru nanti kita bicara tentang pohon faktor, baru nanti memang biasanya akan diberikan tabel gitu. Nah, dan anak itu biasanya bertemu dengan anak yang berbeda-beda secara kemampuan. Terkadang ada anak yang dia pas giliran dikasih table dia agak bingung. Ada yang seperti itu, padahal itu lebih mudah. Tapi ada juga anak yang pas dikasih dia pohon faktor, dia kesulitan. Ada yang seperti itu. Jadi memang sebagai pengajar kalau bisa bisa membaca juga anak-anak ini siapnya di mana. Yang penting memang kunci pertama untuk FEB dan KPK, anak-anak sudah harus bisa dengan pembagian ya. Karena memang kalau pembagiannya masih belum bagus, yang terjadi ada masalah di jawabannya gitu. Oke, mungkin langsung soal bisa. Share ya. Langsung soal boleh kakak? Boleh. Saya izin share screen ya, Mbak. Ya, monggo silahkan. Mungkin nanti langsung ke sebentar. Langsung ke soal
Mana nih? Nggak ada nih. Jadi kita langsung ke soal 3 dan 4. Boleh, Kak. Silakan, Mbak Anissa. Ya baik, ini udah saya share screen ya. Lembar latihan soal KPK menggunakan pohon prima dan tabel. Jadi kita mengerjakan KPK dulu boleh. Oke, ini langsung dikerjakan, Mbak Anissa? Boleh, boleh. Boleh. Dia langsung ya mencari KPK-nya. Ya, oke. Silakan Ibu-ibu mengerjakan tugasnya.
Berapa menit waktunya, Kak Anissa? 10 menit boleh. Oke, Dikirimnya lewat mana? nanti ini aja, langsung tektokan aja, misalnya 16, berapa bagi berapa, gitu aja. Boleh, boleh. Nah, ntar baru 10 menit. PR-nya dikirim di grup. Kak Anissa, Iya, ini soalnya 16 sama 20 aja ya? ini pohon prima. Nanti ada lagi di sini tabel. Oh, Nanti sisanya buat PR kata bahasa saya. oh, jadi kita harus mengerjakan semuanya atau bagaimana ini? Semuanya boleh. Tapi yang sekarang mungkin ini dulu Bun, yang 16 dan 20 dulu. Oh, itu dibikin tabel ya? Pohon primanya dulu. Nanti kalau udah, boleh sharing. Nanti lanjut kita ke tabel. Oh iya, iya, baik. Terima kasih Kak Anissa. Iya, Bun. Mudah-mudahan yang udah selesai mengerjakannya. 5 menit lagi ya.
Malam-malam masih semangat kerjainnya. Oke, 2 menit lagi, Bunda. Itu yang udah selesai boleh sharing ya jawabannya. Sebelum nanti kita lanjut ke tabel primanya.
Oke, baik. Selesai waktunya. Ada yang mau langsung kasih jawabannya, share jawabannya? Monggo, monggo. Monggo. Silahkan. Kak Anissa, Ya, Mbak. yang 16 itu 2 pangkat 4 ya? 16, 2 pangkat 2 4. pangkat 8. Oh iya ya, masih ada yang kurang itunya ya. Benar-benar. 16 itu 2 pangkat 4, benar. Di saya kurang bulatannya ya. Iya. Yang 20 2 pangkat 2 dikali 5 ya? Betul. Berarti KPK-nya mendapatkan Eh, KPK tuh berarti apa 2 pangkat 4 dikali 5 ya? betul. Pangkat yang Berarti terbesar dikalikan 160 ya? 100 berapa? 160. 160. Betul nggak? 2 pangkat 4 kali 5 kan? 2 pangkat 4 kan 16. 16 kali 5, 80. Eh, 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 5 jadinya. 2 pangkat hasilnya, KPK-nya 2 pangkat, 160. 2 pangkat 4 kali 5. Itu begitu bukan jawabannya? bukan 2 pangkat Bukan. 2 4, harusnya. ya. 2 pangkat 4 dikali 5. 2 pangkat 4 itu 16. Hah? Ah, taruh. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Oh iya, kelebihan ya. 16 kali 5 berarti ya. Ya, 16 kali 5, 80. 80. Oh iya ya. Apa jadi 160 ya? Ini yang bahasa maksud tadi ya, kalau perkali kalau pakai prima, kalau prima itu kadang suka lebih. Saya juga itu ya. Saya kurang malahan ya. Oke, bener Bunda. Bunda siapa tadi yang jawab? Kalau untuk FPB-nya jadi bagaimana tuh nyarinya Kak Nisa? Berarti kalau FPB-nya hanya pangkat yang sama dan pangkat terkecil. Berarti 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 ya? Enggak. Betul. Eh,
kan ada 2 pangkat 4, kemudian yang 20-nya 2 pangkat 2. Iya, Kalau mereka berpangkat, cari pangkat yang terkecil. Berarti 2 oh, berarti pangkat 2. dua Nah, pangkat dua ya, berarti 2 pangkat 2 saja, yaitu 4. 4. Oh gitu. Iya, iya. Sudah ya. Berarti kita sekarang lanjut ke tabel. Makasih Bunda. Bunda siapa tadi sudah membantu menjawab? Oh, saya Nurbaiti ke Anissa. Salam kenal Bu Baiti. Iya, salam kenal Kak Anissa. Kemudian ada tabel. Ada 4, 1, 2, 3, 4 soal. Boleh langsung dikerjakan untuk yang tabel KPK-nya. KPK. Ini semuanya Kak Anissa. Iya, Oh gitu. 15 menit boleh waktunya. Eh, 8.15. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
5 menit lagi. Mudah-mudahan yang udah selesai. Boleh nanti kita saling share jawabannya. Bener nggak sih kayak gini? Iya. Kayak yes. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam. udah selesai nih, tapi nggak tahu betul atau apa salah apa ini. Agak Udah selesai ragu-ragu. sih, tapi nggak tahu bener apa enggak. Nggak apa-apa kan belajar bareng-bareng. Heeh. Tinggal Yang di atas yang pertama ya, KPK dari 15 dan 25 ya. Ya, boleh. 3 kali 5 pangkat 2 Iya, betul. sama dengan 75. 75. Betul sekali. Terus yang KPK 14 dan 28 itu 2 pangkat 2 kali 7 sama dengan 28. Iya, betul. Terus yang KPK 20 dan 30 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5
sama dengan 60. 2 pangkat 2 kali 5 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60, sama betul. dengan 60. Terus KPK 30 dan 45, 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 90. Iya, betul. Betul, Bu? Betul, betul semua. Alhamdulillah. Aduh, udah lama nggak belajar ini, Bu. Udah lama banget aku baru nyimak lagi nih. Masih bagus ya. Dapat 100. Alhamdulillah. Aku baru baru keingetan lagi nih, Bu, belajar ini nih gitu. Kemarin kan sempet ngelesin itu tuh anak kelas 2 SD tuh. Ada bikin tabel kayak gini 2 tahun yang lalu sih itu mah aku lupa-lupa ingat udah. Gak apa-apa, terus latihan aja, Bun. Nanti insya Allah Iya, jadi bisa. ya terima kasih, Bu. Sama-sama. Anissa, Ya. kalau untuk tabel nih, untuk penulisannya apakah harus diurut atau boleh pakai pangkat? Maksudnya gini kan, kalau yang KPK dari 15 sama 25 itu kan 3 dikali 5 dikali 5. Apakah penulisannya itu boleh 3 dikali 5 pangkat 2 atau 3 dikali 5 dikali 5? Untuk penulisannya itu Kak Nisa. Untuk penulisannya bebas, Bu. Cuman kan kalau ke anak-anak, saya lebih seringnya langsung apa ya, dasarnya. Kan mereka suka bingung, bukan bingung ya, lebih ke kurang paham perpangkatan ya. Jadi lebih ke Oh, langsung dijabarin gitu ya. ya dijabarin. Tuh, mungkin kan kalau Oh kita iya, berarti yang KPK tadi 15 dan 25 aku nulisnya gini sih, 3 kali 5 kali 5 gitu. ya nggak apa-apa. Kan buat Heeh. latihan jadi anak Iya. juga biasain soalnya. Itu juga kadang kalau misalnya pakai cara saya sendiri, kadang anak juga kayak hao-hao doang gitu loh. Jadi makanya Heeh. saya menjabarkan gitu. Iya, Jabar. iya makasih, Bu. Ah, dijabar. Iya, terima kasih Kak Nisa. Iya, sama-sama. Oke, baik, berarti kurang lebih untuk KPK udah pada saya. Nanti selanjutnya masih ada waktu berapa menit lagi ya, Mas Sasa? Kita sekitar 12 menitan lagi. Sampai setengah 10. Boleh ya, satu lagi mungkin soal tentang FPB. Boleh banget. Biar jadi ada tahu perbedaannya. Mungkin gini Mbak Anissa, mungkinnya hampir sama ya. Ini diskusi, mungkin Mbak Anissa bisa memberikan pemaparan ya, walaupun tadi di materi di awal sudah disampaikan juga. FPB dan KPK ini kan juga banyak di soal cerita ya, yang biasa kita ketemuin dari mungkin kalau masih kelas kecil belum ya, masih dasar. Tapi kalau sudah mulai kelas tinggi, kelas 5, kelas 6, udah masuk ke dalam soal cerita. Nah, mungkin bisa Mbak Anissa kasih clue atau kasih tanda apa pembedanya dalam soal cerita itu untuk membedakan apakah ini akan jadi FVB atau ini akan menjadi KPK. Walaupun tadi di materi disampaikan gitu, Mbak Anissa mungkin bisa ngasih masukan lagi. Boleh, boleh, boleh. Nanti mungkin kita skip dulu ya untuk tugasnya. Nanti saya balik lagi sebentar. Oke, kalau tadi sudah dipaparkan di materi, untuk perbedaan soal cerita itu antara FPB dan KPK sebenarnya cukup signifikan banget ya, kelihatan banget. Pertama, kalau FPB itu biasanya ada kata-kata sama banyak, terus menanyakan berapa banyak buah, buku gitu. Sedangkan kalau KPK ini paling paling terlihat banget itu biasanya tuh soal cerita selalu keluar tentang jadwal, waktu,
rutinitas, misalnya kayak kalau KPK seperti jadwal les, misalnya Andi berenang 2 hari sekali, sedangkan Dodi berenang 3 hari sekali. Kalau Danu 5 hari sekali, kayak gitu kan jadwal ya. Kalau itu mencari KPK. Kalau FPB lebih ke seperti kayak Pak Tani memanen 30 buah apel, terus ada 24 pisang, kemudian ada 54 eh, rambutan. Buah-buah tersebut akan dimasukkan ke keranjang yang sama. Kira-kira berapakah nanti tiap keranjang kayak gitu. Bentar, saya kasih lagi. Saya buka lagi ya materinya. Ini ada di bagian belakang. Di sebelah sini. Bagian akhir. Oke. Terlihat tidak mudah-mudah? Ada soal cerita FPB dan KPK. Perbedaannya di sini. KPK biasanya waktu, jam, menit, detik, hari tanggal. Kemudian ada jadwal, kegiatan yang berulang. Biasa juga selain jadwal les renang, biasa ada jadwal bus. Bus A berangkat tiap 1 jam sekali. Dan misalnya bus B setiap 15 menit sekali. Dan bus C misalnya 20 menit sekali. Nah, berarti 1 jam yang tadi dijabarin dulu nih, samain semua sama-sama menit. Kemudian dicari KPK-nya, karena kan tentang tadi. Kalau KPK tentang waktu, berarti soal tadi termasuk waktu. Kemudian contohnya lagi misalkan seperti lampu A menyala setiap 5 jam, sedangkan lampu B menyala tiap 3 jam, kemudian lampu C menyala tiap 6 jam. Gitu. Biasanya tentang berhubungan waktu, kemudian kegiatan yang berulang. Biasanya pertanyaannya, kapan mereka bersamaan kembali menyala, kapan mereka berangkat, kapan 3 bus itu berangkat bersama lagi, seperti itu. Kalau di FPB, itu lebih banyak benda-benda sama banyak, jumlah yang sama biasanya ditanyakan. Dalam satu kandang bisa berapa jumlahnya, atau dalam satu keranjang jumlah buah yang dipanen ada berapa, seperti itu sih. Gimana Bunda-Bunda, ada yang mau ditanyakan perihal soal-soal cerita? Kanisa, coba dari soal-soal tadi dikasih tahu lagi deh jawabannya deh, yang ciri FPB sama KPK kan tuh ada soal. Nah, jawabannya yang mana ya? Bentar. Oh, ini dia. Yang di sini ciri-ciri KPK. Ada soal di sini, Ivan berenang tiap 3 hari sekali. Doni berenang tiap 5 hari sekali. Jika mereka bersamaan pada tanggal 2 Januari, maka mereka akan bersama lagi. Nah, jawabannya di sebelahnya, ada slide setelahnya, menggunakan tabel. Berarti tadi dari 3 dan 5 menit. 5 hari ya? 5 hari. Nanti kita pakai tabel, ketemu jawabannya yaitu 15. Kemudian karena satuannya hari, berarti nanti jadi 15 hari. Kemudian hitung nih, pertemuan pertama mereka tadi di 2 Januari. Kemudian 15 hari kemudian, kira-kira hitung
ada 17, dapat nih 17 Januari. Berarti nanti bersamaan lagi, berarti mereka 17 Januari. Iya. Itu. Nanti kalau misalkan di soal cerita tentang KPK, lampu misalnya, lampu itu kan biasanya kalau nggak menit, jam. Berarti ntar tinggal diubah aja satuannya jam. Tinggal kita menambahkan nih, misal mendapatkan hasil ini 15 menit gitu kan, 15 menit. Awal mereka nyala bersamaan pukul 6, 06, 06.00. Berarti ditambah 15 menit menjadi 06.15. Itu. Biasa kalau soal cerita di KPK ada kalendernya nih, ada ininya, jadwalnya. Seperti itu. Kalau di FPB juga ada di sini soal ceritanya. Budi mempunyai 54 ayam dan 32 ayam. 54 ayam jantan dan 32 ayam betina. Akan dimasukkan ke dalam kandang yang sama banyak jumlah kandang yang harus dibuat. Di sini ada juga menggunakan tabel yang lumayan panjang. Karena di FPB nanti mencarinya hanya yang bisa dibagi keduanya nih. Maka nanti cuma dapat yang saya bulatin doang nih. Cuma dapat 2. Gitu. Ada lagi pertanyaan Bunda-Bunda? Kalau 3 nggak bisa ya Kak Nisa ya? Kalau 3, FPB-nya. iya karena Kan kalau tuh 3 itu sudah habis. oh iya iya. Itu. Ya karena udah terdiri dari 2 bagi 2 ya, yang untuk 16 ya. Jadi sisa 1 ya dia. Udah selesai berarti. Iya iya. Nah, kalau yang KPK tadi kan antara soal dengan yang dihitung itu kan nilai angkanya sama ya. Berarti yang kita lihat adalah di kolom yang di bawah tulisan KPK ya, 3 kali 15 itu adalah hasil dari yang 3 dan 5 yang di bawah tulisan KPK ya. Iya benar-benar. Bukan tulisan KPK. Berarti kalau yang tadi KPK, di yang sini ya Bun ya, yang KPK ya. 3 dan Iya, 5. itu kan sama-sama 3 dan 5 ya. Berarti hasil dari 3 dan 15 itu dilihat dari di bawahnya tulisan KPK, bukan di samping KPK ya. Benar. Jadi hasil yang kita dapetin dari pembagian ke bawah situ. Ini juga sama di FPB juga. Hasil yang kita dapatkan itu ke bawah berarti. SPB. Oh, iya. Kalau FPB ini kan yang dari cerita tadi yang ayam itu berarti kita tetap menuliskan hasilnya ya. Hasil dari 2 dikali 2 dikali 2 gitu ya. Atau cuman yang bisa dibagi aja untuk Kalau FPB dari 32 dan 54. Kalau FPB pada tabel, itu hanya cari pembagi yang bisa dibagi oleh keduanya. Jadi Oh gitu. FPB yang tabel yang bisa dibagi 2 ya. Yang bisa dibagi. Gimana tadi kalimatnya? cari pembagi yang bisa dibagi oleh kedua bilangan. Aduh, Pembagi yang bisa dibagi oleh kedua bilangan. Berarti selebihnya nggak bisa ya, Kanisa ya, Iya benar. dari soal ini ya. Dari Nah, soal, kalau kalimat tentukan pembagi dengan menggunakan prima. Ini untuk pertanyaan apa nih kira-kira? yang itu, jadi saya ngasih step by stepnya Bun. Jadi pertama tentukan Oh, dulu nih, kemudian cari pembagi yang bisa dibagi keduanya, yaitu 2. oh, berarti FPB dari 32 dan 54 adalah 2 gitu ya jawabannya ya? Ah. Jadi saya di sini cuma ngasih step by stepnya, jadi biar
ngasih tahu nih, Pak, ngasih petunjuk buat bunda-bunda kita harus ngapain dulu pertama gitu. Oh iya iya. Jadi boleh dilihat-lihat lagi ya Bun ya materinya. Itu sudah saya apa ya rangkum dengan bahasa yang lebih mudah. Saya kalau melihat di materi di internet juga agak rumit bahasanya, jadi saya mencoba untuk membantu dengan bahasa yang bisa dipahami gitu. Jadi udah insya Allah sih bisa dipahami. Iya. Oke, ada lagi Bunda yang mau ditanyakan? Sementara ini kalau dari saya cukup dulu kan Nisa. Kalau ada persoalan lagi baru nanya lagi. Kalau PR-nya Terima susah boleh kasih tanya Nisa. ya Kak Anissa. Hmm, boleh. Udah selesai Mbak ya waktunya? Mau ada tambahan? Silakan. Kalau masih mau nambah, nggak apa-apa Nisa. Tapi ibu-ibunya udah ini kali. Udah mengingat lagi ya. Jadi memang kalau di FPB KPK ini memang akan beberapa menemukan ya soal-soal cerita yang biasanya kalau nanti katanya kan kemungkinan kita akan kembali lagi ada ujian nasional ya dengan gantinya menteri. Nah, biasanya di soal-soal ujian nasional itu FPB dan KPK itu biasanya selalu ada, terutama untuk soal ceritanya. Jadi sebenarnya materi-materi yang disampaikan sama Kak Anissa itu sudah ada videonya di grup Quantum Advan ya. Kalau nanti sekiranya Bunda di sini belum ada yang masuk, nanti bisa japri. Kalau asistennya belum masuk, bisa info aja ke saya. Jadi, tetapi kenapa tetap saya mengadakan webinar tetap online untuk ngebahas per materi-materi untuk sesuai sama kurikulum supaya kayak tadi ternyata kan ada yang sudah terlupakan dalam memahami walaupun ada murid gitu ya. Nah, kalau kita bahas ini dengan bareng-bareng, setidaknya jadi ada input yang baru untuk bunda-bunda selama proses pengajaran. Terlepas pastinya di setiap ngajar kan pasti belajar dulu gitu. Tapi kalau kayak gini kita ada interaksi seperti seperti sekolah lagi, seperti kursus lagi gitu. Jadi memang eh, Insya Allah setiap bulan di Quantum Advan akan ada training-training untuk membahas setiap materi. Apalagi kalau nanti ke depannya Insya Allah materi untuk SMP sudah siap, ya mungkin akan lebih sering lagi kita ngadain Zoom webinar seperti ini. Kayak gitu. Jangan sungkan kalau misalnya kiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan, kalau Mbak Anissa ada di dalam grup, tapi kalau Kak Salsa yang pemateri yang bulan kemarin itu belum saya masukkan ke grup. Insya Allah nanti dimasukkan kalau mau ada diskusi-diskusi mengenai permasalahan-masalahan PR bisa japri atau bisa langsung ke grup aja boleh biar nanti sama-sama sambil belajar juga. Kak Anissa ada yang mau disampaikan lagi? Untuk PR dikerjakan ya Kak Anissa ya. Kak Anissa mau kasih waktu berapa lama untuk perkumpulin PR-nya? Akhir minggu depan lagi kayaknya. Akhir minggu depan ya. Semingguan jadi ininya waktu mengerjakannya. Iya. Ya, oke. Dan jadi bunda-bunda ada materi soal-soal yang ada di grup yang sudah saya share tadi, bisa tolong dikerjakan. Nanti hasilnya minggu depan bisa tolong difotokan, di-share aja di grup. Nanti biar Mbak Anissa bisa
ngecek. Nah, nanti insya Allah ketemu sama Mbak Anissa lagi bulan Maret ya. Tapi nanti waktunya kita diskusikan karena kita sudah masuk bulan Ramadan, jadi nggak mungkin malam karena kita malam lebih banyak ibadahnya dulu ya. Jadi insya Allah mungkin nanti waktunya kita siapkan lagi yang sesuai untuk di bulan Maret. Oke, untuk materi malam kali ini mungkin cukup dulu. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Anissa atas waktu dan ilmunya yang diberikan kepada teman-teman malam hari ini. Dan terima kasih untuk bunda-bunda yang walaupun masih malam mau masih ngerjakan PR, ngerjakan tugas, ngerjakan latihan matematikanya. Insya Allah kita sama-sama mengupgrade diri, belajar. Kalau sekiranya selama ini saya berada di Quantum Advance masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Insya Allah kedepannya semakin diperbaharui dan bisa semakin mendukung bisnis, salah satu bisnis lini bunda-bunda, dan semoga semakin bertambahnya tahun, bertambahnya bulan, murid-murid di tempatnya bunda-bunda semakin bertambah. Insya Allah sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan karena kondisi alam lagi kurang baik. Semoga banyak kebaikan buat kita. Terima kasih untuk malam hari ini, Mbak Anissa. Langsung saya tutup ya. Nah, langsung. Ya, baik. Makasih, Mbak Anissa. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sastra, Mbak Nisa. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Tetap semangat belajar. Semangat. Harus selalu Semangat, semangat. Bu. Baik, waalaikumsalam. Saya langsung matikan ya. Terima kasih Anissa. Terima kasih juga Mbak. Ya, sukses ya Nis. Amin.